Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil huda. Wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Amma ba'du. Pemirsa Al-Hikmah Studio yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan selalu menjadi momen yang paling dinanti-nanti kita umat Islam. Di mana pada bulan ini Allah melipat gandakan semua amal-amal ibadah kita dan juga amal-amal ibadah soleh lainnya. Maka dari itu amat sangat disayangkan bila Ramadan datang dan berlalu meninggalkan kita begitu saja tanpa ada usaha maksimal dari kita meraih Ramadan dengan mengerjakan ibadah dan juga amal soleh lainnya. Lantas bagaimana dengan ibadahnya wanita yang haid atau nifas di bulan Ramadan ini? Adakah amaliyah yang dapat mereka kerjakan sehingga mereka pun tetap mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya? Dalam berbagai kitab fikih bermadzhab Syafi'iyah menjelaskan bahwasannya wanita yang haid dan yang nifas memang dilarang melakukan beberapa ibadah seperti halnya sholat, puasa, iktikaf di masjid, tawaf, dan lain-lain. Memang mereka mendapatkan batasan untuk menunaikan ibadah-ibadah tersebut. Namun mereka pun bisa melakukan ibadah-ibadah lain yang jumlahnya lebih banyak daripada yang dilarang tadi. Contoh ibadah-ibadah tersebut antara lain yang pertama adalah tholabul ilmi, mencari ilmu. Mencari ilmu menjadi pilihan baik bagi perempuan yang haid atau nifas pada bulan Ramadan ini. Baik dilakukan secara otodidak seperti mereka membaca kitab atau buku atau melalui bimbingan guru, seperti mengikuti pengajian atau majelis-majelis ilmu. Mencari ilmu dalam Islam bersifat faridoh, wajib. Karena manfaatnya yang sangat luar biasa bagi diri sendiri maupun orang lain, menjadikan kegiatan ini termasuk kategori ibadah, bahkan setara dengan jihad. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khosyah wa talabahu ibadah wa madarasatahu tasbih wal bahsu anhu jihad." Belajarlah ilmu, sesungguhnya belajar ilmu karena Allah adalah suatu bentuk ketakwaan. Mencari ilmu adalah ibadah, menelaahnya adalah tasbih, mengkajinya adalah jihad. Amaliyah kedua adalah berzikir. Zikir adalah perbuatan yang dianjurkan untuk siapa saja dan kapan saja. Zikir adalah indikasi hidupnya hati. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersabda, perumpamaan antara orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir laksana seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, zikir di sini jenisnya sangat banyak. Ada berupa ucapan tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, sholawat Nabi, yang Masya Allah luar biasa, kita sudah tahu banyak fadilah dengan membaca sholawat Nabi. Atau bisa membaca aurat-aurat yang telah kita dapatkan dari guru-guru kita, seperti baca dalail, jauzan, rotibul haddad, atos, hadiyu, dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan, jika nanti kita menemukan penggalan ayat dalam wiridan kita, maka hendaknya kita niatkan berzikir, supaya menghindari keharuman membaca ayat Al-Quran bagi orang yang berhadas. Amaliyah yang ketiga adalah berdoa. Dalam sebuah hadis, doa disebut sebagai muhul ibadah, atau intisari dari ibadah. Doa bisa dilafadzkan dengan bahasa apa saja, kapan saja dan oleh siapa saja, termasuk oleh perempuan yang haid dan yang sedang nifas. Lebih dari sekedar meminta, doa itu sejatinya adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Betapa butuhnya kita kepada Allah. Dan juga sebagai sarana kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan di mana doa-doa diijabah oleh Allah. Maka sangat disayangkan jika kita melewatkan Ramadan tanpa memperbanyak doa. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan kegiatan sosial. Jadi di samping ibadah-ibadah yang sifatnya ritual
yang berelasi hanya kepada Allah, kita dianjurkan juga memperbanyak kegiatan positif yang bersifat sosial. Banyak contohnya. Misalnya kita memberi makan kaum fakir, memudahkan urusan orang lain, mengajar, dan masih banyak lainnya. Dan terlebih di bulan suci Ramadan ini, misalnya dalam perintah untuk menyuguhkan buka puasa, meskipun hanya sebiji kurma. Artinya aktivitas perempuan yang haid dan nifas, menghidangkan sajian untuk berbuka, atau bangunnya mereka untuk masak, untuk sahur bagi keluarganya, itu juga dihitung sebagai ibadah. Pemirsa Al-Hikmah Studio yang dirahmati oleh Allah, larangan puasa atau ibadah lainnya bagi perempuan yang haid atau nifas sejatinya bersifat ta'abudi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang wallahu a'lam pasti ada hikmah di baliknya. Dan sebagian besar ulama berpendapat bahwasannya larangan tersebut merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita kaum wanita. Kenapa? Karena selama kita mengeluarkan darah haid dan nifas, wanita adalah dalam kondisi yang lemah. Jika kita ditambah dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban tadi seperti puasa, sholat, sudah pasti akan menambah lemah kondisi kita dan bahkan bisa membahayakan diri. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang amaliyah yang dapat dilakukan seorang wanita yang haid atau nifas, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga bisa memberi kemanfaatan bagi kita semua. Wallahu a'lamu bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.